Ustaz, puasa Ustaz? Alhamdulillah, insya Allah. Alhamdulillah. Ustaz Abe, ini tema kita kan agar anak senang berpuasa. Udah siap Ustaz? 5, 4, 3, 2, 1. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama kita hormati, guru kita sama-sama Ustadz Danu, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Amin. Yang sama kita hormati Mas Bobi, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Amin Allahumma. Segenap para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan pagi ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita iman, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kekuatan, sehingga dari pagi ini sampai sore nanti Allah berikan kekuatan untuk kita berpuasa. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, di mana tentunya kita sudah menjadi orang yang dipilih oleh Allah bukan hanya memperbaiki iman kita, tapi juga memperbaiki iman keluarga kita semua. Oleh karenanya hikmah dari Allah berikan puasa tahun ini, ada ujian yang luar biasa yaitu pandemi corona, tidak ada lain melainkan untuk kita bisa adalah apa? Memperhatikan anak-anak kita untuk lebih ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan yang penuh Ramadan yang ada kemuliaan di dalamnya, kita sebagai hamba Allah, kita sebagai orang tua harus mampu mencontohkan kepada anak kita untuk melakukan kebaikan. Sebagaimana Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasul itu teladan bagi keluarganya. Rasul itu contoh bagi sahabatnya. Rasul itu contoh bagi setiap umat seluruh manusia yang ada di alam dunia ini. Oleh karenanya figur orang tua ini menjadi contoh bagi anaknya. Jadi kalau anak pengen puasa, anak pengen ibadah, anak pengen berpuasa di bulan ini, tergantung orang tuanya sudah nyontohkan apa belum. Maka kita yang harus jadi contoh, kita yang harus jadi teladan. Jadi kalau anak itu pengen puasa, lihat dulu orang tuanya puasa apa enggak. Lihat dulu keluarganya berpuasa atau enggak. Nah, kalau seorang orang tua sudah mencontohkan yang baik, mengajak pada kebaikan, saya yakin anak ini pun akan insya Allah ikut pada kebaikan orang tuanya. Sebab kenapa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak ini terlahir dalam keadaan suci. Anak ini terlahir dalam keadaan bersih. Yang akan mendidik anak ini jadi bagus tergantung bagaimana orang tua. Maka mari sama-sama kita ajakin contoh yang baik. Kasih metode yang sederhana, kasih hadiah. Sekiranya itu boleh, sekiranya itu menjadi semangat. Yang terpenting kita utamanya bisa memberikan contoh yang terbaik. Maka hikmah dari corona ini, orang tua yang tadinya nggak pernah ketemu dengan anak, alhamdulillah sebab adanya isolasi, sebab adanya distin dan sebagainya, ini kita semua ada dalam satu ruangan, sering ketemu sama anak, tahu keadaan anak, tahu akhlak anak, tahu kebiasaan anak. Bahkan luar biasa sekarang orang tua bisa jadi guru di rumahnya. Betul apa enggak, Pak? Betul. Betul apa enggak? Sampai ada orang tua yang ya Allah capek banget ini ngurusin. Itulah guru kita yang ngurusin beberapa jam mendidik anak kita. Sekarang Allah memberikan rasa kepada kita. Mengurus anak luar biasa. Tidak mudah, tidak gampang. Maka kenapa? Sebab begitu besok dia akan menolong kita di akhirat. Insya. Jadi kalau sudah anaknya soleh, sudah dicontohkan sama orang tuanya, sudah diberikan jalan yang terbaik oleh orang tuanya, maka jangan takut besok anak kita akan jadi penolong buat kita. Sebab kenapa? Orang tua sudah mencontohkan yang baik-baik. Kenapa? Ini hal yang harus dilakukan. Ini yang harus dikerjakan. Karena Ramadan tidak hanya membentuk kita menjadi insan yang bertakwa. Tidak hanya membentuk orang tua kita menjadi insan yang bertakwa. Tapi kita punya kewajiban. Anak adalah amanah. Kalau mereka ingin baik, mereka ingin sukses. Bukan hanya dunia, tapi akhirat, maka orang tua harus menjadi contoh bagi anaknya. Insya Allah Ramadan ini jadi tarbiyah, jadi pendidikan untuk kita semua sebagai hamba Allah yang mudah-mudahan mempunyai predikat takwa. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luar biasa. Jadi intinya
Kita sebagai orang tua juga harus menunjukkan bahwa kita memang ini berpuasa lillahi ta'ala, kemudian mengajarkan kepada anak yang terbaik untuk bisa menjalankan ibadah puasa, dan boleh juga memberikan reward atau hadiah. Yang penting anak itu semangat lillahi ta'ala ya. Seperti itu pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, pemirsa di rumah ini kita sekarang sudah kedatangan seorang bintang tamu cantik, seorang penyanyi dangdut. Ini dia, Cupi Cupita. Tangan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cupi, silahkan. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. silahkan duduk. Aduh. Cupi apa kabar Cupi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Cupi boleh dong dengar suaranya sedikit aja untuk pemirsa di rumah. Sini Cupi, depan. Sini. Ngobrol-ngobrol santai sebelah sini. Sini. Ya, oke. Geser lagi sedikit kiri dikit boleh? Oke, Cupi apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Cupi ini ada grup namanya Gobas ya? Ya. Grupnya masih jalan. Alhamdulillah masih. Sama siapa satu lagi temennya tuh namanya? Esa. Esa. Oh bukannya Ozil ya? Ojil udah enggak. Oh Ozil udah enggak. Sekarang namanya Esa. Esa. Oke. Cupi gimana kesibukan lagi jalan apa sekarang? Alhamdulillah ada aja. Kalau di bulan Ramadan ini manggung masih lancar? Kebetulan kalau bulan Ramadan Cupi selalu khususin ya. Heeh. Karena kan kata orang tua Ramadan itu 1 tahun cuma 1 bulan aja, jadi jangan terlalu. Banyak ngambil kerjaan. Tapi kalau misalkan ngambil kerjaan terus lagunya kayak tadi mau bagus kali gitu. Kalau diundang acara-acara kayak Pak Ustadz mah pasti kepengen banget ya, karena selain kerja ibadah juga nambah banyak ilmu ya kan, terus bisa tanya-tanya. Jadi jangan cuma di TV doang nih. Kan greget kalau di TV doang, aduh pengen nanya ini, pengen nanya itu kan. Kalau misalkan ketemu tuh alhamdulillah banget kan. Berarti senang dong ketemu Pak Ustadz Dano? Senang banget, alhamdulillah. Cupi ada apa yang mau ditanyain sama Pak Ustadz nih? Katanya udah nunggu-nunggu ketemu Pak Ustadz, apa yang mau ditanyain silakan. Banyak banget. Pak Ustadz, Cupi mau tanya, kalau di bulan puasa kayak gini kan, misalkan kita sama temen nih, karena kan kita nggak pernah tahu ya, kadang-kadang kan temen tiba-tiba ngejauh atau apa segala macem. Tapi Cupinya tetap ngejar nih, karena Cupi nggak tahu Cupi salah apa gitu. Cuman kan kalau bulan puasa kayak gini, ibadah kita kepengen tenang nih Pak Ustadz gitu. Pengen sih sebenarnya kayak silaturahmi gitu, terus pengen nanya, tapi setiap ditanya aku ada salah apa atau kayak gimana gitu, dianya nggak pernah mau jawab. Temennya cowok maksudnya? Cewek. Cewek cowok? Cewek. Oh cewek. Ya kadang-kadang kan kalau perempuan susah untuk dimengerti ya, Cupi aja perempuan susah mengerti perempuan lagi. Wah sih. Iya. Tapi kan kalau lagi bulan puasa kayak gini katanya bukannya kadang-kadang kan kalau sebelum bulan puasa kan kita selalu share-share ke teman-teman atau ke grup atau ke ya sosial media. Mohon maaf gitu biar puasanya enak gitu kan, lancar. Kalau misalkan kayak teman itu ngejaga jarak ke kita, kan Cupinya jadi ngeganjal tuh Pak Ustadz, gimana ya kira-kira harus? Kalau Silakan. namanya di bulan Ramadan itu sebenarnya hampir sama di bulan yang lain. Hampir sama itu ininya sih, aktivitasnya. Cuma memang di bulan Ramadan ini kan beda nih. Hampir samanya itu kesehariannya sama. Cuma bulan Ramadan ini beda di masalah ibadah. Ya ada puasa, kemudian puasa itu harus dijaga hawa nafsu itu tidak dilampiaskan dengan semaunya. Sebenarnya bulan puasa ini latihan kita. Jadi jangan berpikir kalau di bulan puasa itu tenang. Jangan dipikir kalau bulan puasa itu tidak ada hambatan, tidak ada ujian, tidak ada musibah. Enggak. Bulan puasa itu sama seperti bulan-bulan yang lain, cuma ini bulan ibadah istilahnya. Jadi di luar kita itu berpuasa, tidak makan, tidak minum, menjaga nafsu, menjaga pikiran, menjaga kata-kata, menjaga emosi dan sebagainya yang kita jaga itu nanti kita juga akan menghadapi sesuatu sama seperti bulan yang lain. Umpamanya ada teman yang agak jauh, kemudian ada serempetan kendaraan, umpamanya orang-orang itu seperti itu. Kemudian ada yang fitnah, tetap ada seperti itu. Dan itu harus dihadapi kita. Itulah namanya ujian itu di titik itu. Bukan berarti umpamanya terus
nggak kemana-mana kayak Mbak Cupi tadi itu, nggak kemana-mana itu maksudnya hanya kepingin melakukan ibadah saja. Bukan berarti tidak ada ujian, tetap ada ujiannya. Tetap ada, dan itu harus dihadapi dengan lapang dada ya, harus lapang. Kesabaran juga. Iya, harus seperti itu. Dan itulah yang harus kita sadari bahwa bulan Ramadan ini memang bulan penggodokan nafsu-nafsu kita. Karena yang jelas pada waktu Rasulullah itu dulu berperang juga ditanyakan perang ini